Proportional editing adalah menu pada Blender yang berfungsi untuk merubah elemen yang dipilih seperti vertex, side, atau edge, dan juga face. Ketika dilakukan transform, baik itu grab, scale, rotate, akan mempengaruhi elemen lain yang di sekitarnya. Nah, sebagai contoh, kita akan UV Sphere. Contoh di UV Sphere, kita akan membuat buah-buahan misalnya. Nah, contohnya jeruk ini misalnya. Oke, ketika kita ingin membuat jeruk, seperti yang kita tahu kalau misalnya bentuk jeruk tidak UV sphere seperti ini, agak gepeng gitu ke sumbu Z. Oleh karena itu, kita harus kita harus mentransformnya untuk menjadi lebih gepeng. Nah, pasti kalau misalnya sebelumnya, kalian pasti akan menggunakan scale Z. Nah, tapi di sini jeruk mempunyai kedalaman pada atasnya, pada ujungnya, ujung tangkainya. Nah, di sini kan kita harus ngebuat juga eh, kedalamannya. Nah, tapi kedalamannya itu kurang smooth gitu. Kita harus satu-satu menyeleksi pinggirannya supaya lagi kayak gini. Kalau tidak menggunakan professional editing. Tapi dengan professional editing, kita bisa mengaktifkannya di sini atau menggunakan shortcut O. Dengan shortcut O ini, kita bisa menonaktifkan dan mengaktifkan proportional editing. Sekarang kita aktifkan, kita coba grab. Nah, seperti yang kalian lihat, uh, objek uh, sisi-sisi di sekitarnya ikut tertransform. Sisi di sekitarnya ikut mengalami transformasi. Nah, lalu apa lingkaran yang ada di sekelilingnya itu? Ini adalah lingkaran untuk penanda seberapa besar ingin terpengaruh objek lainnya. Jadi kalau misalnya kita kecilkan, kita bisa mengatur seberapa besar uh, transformasi yang bakal didapatnya ini. Nah, untuk cara memperbesar memperkecilnya ini sendiri adalah dengan menggunakan scroll wheel. Nah, scroll up untuk memperkecil, scroll down untuk memperbesar. Nah, kalian jangan lupa juga kalian masih bisa menggunakan sumbu XYZ untuk lebih spesifik. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat atasnya itu seperti ini. Dan bawahnya juga saya akan agak memperkecilnya seperti ini. Terus atasnya ya kecil lagi, akan terus saya perkecil lagi, saya akan scale lagi. Dan itu ya kalian juga bisa dengan mudah membuat eh, efek-efek yang kayak gini, efek-efek ini yang bakal membuat displacement ini menjadi smooth. Nah, sebelumnya di sini juga ada berbagai macam yang bisa kalian gunakan. Ada sphere yang akan objek berdasarkan seperti sphere. Dan yang lainnya kalian bisa mencoba-cobanya sendiri gitu. Konstan. Di sini saya menggunakan smooth supaya sisi-sisi yang menonjol ini agak lebih smooth karena di dunia nyata juga kan pasti banyak aja sisi yang tidak selamanya simetris gitu. Pasti penuh dengan ketidaksimetrisan di dunia ini. Sehingga objek tidak terlihat ganjil. Misalnya ini, berikan set smooth. Nah, di sini terlihat poligonnya masih sangat terlihat. Kita akan
berikan subdivision surface terlalu banyak. Jika dirasa sudah cukup, misalnya, oh, masih ada sisi-sisi yang di atasnya. Nah, untuk sisi-sisi ini mungkin kita nggak akan menggunakan proportional editing mode. Nah, contoh ini. Nah, di sini saya mencontohkan memakai procedural displacement untuk membuat tekstur arrange-nya dan menggunakan Voronoi texture. Kalian tinggal cukup ikuti aja. Kalau yang udah bisa boleh berkreasi sesuka kalian. Tapi intinya ini adalah contoh aja, hanya contoh. Mungkin seperti ini. Nanti kalian bisa nambahin tangkainya.
mungkin kayak gitu tentang proportional dating dengan membuat arrange. Eh, untuk base colornya tidak harus seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa ikutin tutorial pada tekstur painting. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, base colornya masih bisa kita ubah. Ini sengaja, sebenarnya kalian bisa aja prosedural bikin seperti tangkai di sini menggunakan noise texture sehingga menjadi tekstur seperti ini. Tapi nanti di sini saya mungkin bakal menganjurkan kalian untuk menggunakan tekstur painting. Nah, kali ini kita bakal memberikan tekstur painting pada objek yang udah kita buat. Di sini saya contohkan pisang. Nah, sebelumnya objek pisang ini sudah saya apply modifiernya, subdivision surface-nya, sudah saya berikan mark seam juga, supaya pada UV editing tidak ada lagi face yang overlapping. Nah, karena kita ini objeknya organik, jadi uh, wajar-wajar saja jika resolusinya terlalu agak banyak. Karena mungkin kita akan mempertahankan sudut-sudut yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Nah, sebelumnya, pisang sendiri gampang ya dibuatnya. Seperti yang tadi udah dijelasin di proportional editing, kita bisa menggunakan di proportional editing. Cukup gampang, mungkin dicontohin sekilas aja. Nah, oke, mungkin saya akan tunjukin sekilas gimana cara buat pisangnya. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi simpel aja sebenarnya. Dari objek cube ini, di progress, kita menggunakan CTRL dan klik kanan, kita bisa ngebuat ya kira-kira objek pisangnya. Kalian bisa berikan loop cut juga ya dengan CTRL R. Di tahap ini kalian ngelakuin blocking ya. Kalian intinya buat sedetail mungkin sesuai referensi dan eh jangan takut salah karena kalian tinggal ulangi lagi aja kalau salah.
Ya mungkin contohnya seperti ini aja. Nah, terus kalian juga nih di Accelerator bisa menggunakan Trace. Caranya kalian bisa pencet N atau klik yang ini terus ke item. Ke item ini kalian bisa set kerisnya kan sekitar 4,5 atau sekitar sampai 6. Dan lupa juga select sebelahnya biar simetris. Kalau misalnya kurang kegedean, kalian kecilin aja di sini. Misalnya ada fix seperti ini misalnya. Udah cukup kayak gini, kalian apply. Dan di sini juga kalian bisa memperdetail lagi kayak ujung ininya misalnya. Kalian pengen buat gini di professional editing. Ya kalian juga bisa sculpting aja ya, misalnya kalian nggak mau kayak gini. Mungkin seperti itu sampai jadi nantinya sesuai dengan referensi pisang kalian. Setelah itu kalian harus memberikan SIM seperti yang udah diajarkan waktu belajar meja, waktu membuat meja kemarin. Nah, supaya nanti waktu di texture painting tidak ada yang overlapping. Itu aja sih. Setelah itu kita siap buat nge-texture painting. Nah, untuk setelah kalian selesai dengan objeknya, kita masuk ke texture painting. Nah, di sini ini bukan UV editing, ini image editor, beda dengan UV editing di sini. Mhm. Kita ke mode ini, nah di sini kan ungu, artinya itu belum ada teksturnya. Kan bisa pilih aja material atau single image, bebas. Mungkin kalian pilih single image aja. Untuk sekarang, kalian di sini bisa klik new, lalu eh, berikan base color warna pisang. Nah, langsung gini kan. Ini kalian bisa langsung aja mewarnai, dan melukis eh, seperti hal layaknya di Photoshop itu di mana-mana. Tapi bedanya ini 3D, objek 3D. Dan bisa mewarnai di sini sebenarnya di sini cuman lebih enak di sini kalau menurut saya. Tapi bebas sesuai perspektif masing-masing. Nah, di sini juga kan ada beberapa kayak misalnya berasnya ada yang soften, kayak nggak terlalu itu ada juga smear, ada juga clone, menggunakan CTRL untuk mengklon bagian ini. Nanti ditandai oleh itu. Tapi ya seperti itu kan bebas menggunakan warnanya misalnya.
Nah, kalau misalnya gitu mendingan fill sebenarnya. Fill dengan warna yang tadi. Kalian bisa langsung warnai misalnya bagian ujung-ujungnya yang agak warna hijau. Nah, by the way, di sini kan ada radius untuk mengecilkan brush dan memperbesar brush. Shortcutnya bisa F. Nah, terus di sini ada strength yang berlaku seperti opacity mungkin. Kalau di Photoshop langsung aja kita coba sekarang menggambar bagian ininya. Pastikan view itu penting. Jadi pastiin untuk view-nya yang benar supaya nggak terjadi contoh seperti tadi yang agak tebal. Tapi kalaupun terjadi kayak gini, dan bisa langsung soften aja atau smear. Nah, kalian bisa seperti ini, warna-warnain aja. Sampai nanti kalian jadi eh, contoh yang saya akan kasihkan. Nah, sampai mungkin nanti jadinya kayak gini. Nah, sebenarnya kan dari sini tuh masih ada detail-detail yang sebenarnya belum ada. Kayak pisang tuh kan sama gak semuanya mulus seperti ini. Mungkin ada yang ada hitam-hitamnya. Hitam-hitam itu bisa kita gunakan tekstur. Caranya kita bisa masuk aja langsung ke sini. Bagian tekstur, kalian klik new. Dan nanti di sini, di text properties kalian bisa langsung cari misalnya tekstur tekstur splatter. Nah, lalu kalian pada tools ini sama aja kalian harus ganti mungkin dari mappingnya dari yang tile, karena kalau yang tile nanti jadinya peraturan seperti ini ke random supaya bakal bertingkah seperti brush. Selain tadi tekstur painting, kita bisa menggunakan mode vertex paint. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau kita menggunakan tadi tekstur pen, ini tuh bakal ada image tekstur ini. Kita bakal menggunakan image tekstur. Nah, ini tuh gambarnya harus disimpan. Gambar ini tuh nanti harus disimpan supaya cloud lagi.
Nah, beda sama yang satu lagi yaitu vertex pen. Nah, beda dengan yang tadi, vertex eh, kalau kita menggunakan metode vertex pen, ini kita ngegunain eh, input dari vertex color. Nah, jadi begitu di texture pen, kita bukan ke texture pen tapi ke vertex pen. Nah, kalau ini mungkin bagi kalian yang belum ngerti, bisa gunain ini aja sebenarnya, bebas. Kalian menggunakan metode manapun bisa, sama-sama bisanya. Sama saja mungkin seperti tadi, kita juga bisa menambahkan tekstur. Intinya mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau di sini kan nggak ada lagi teksturnya. Beda sama dengan menggunakan image texture. Ini referensi, ini bukan. Mungkin bagi kalian yang ingin melanjutkan lebih ke profesional, kalian ya harus menggunakan mode texture painting, walaupun pada akhirnya si image-nya itu terpisah dengan file Blender-nya. Kalian harus masukkan lagi si image-nya ke tekstur ke file Blender gitu kalau misalnya pindah-pindah komputer. Tapi ya intinya gitu kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet kayak gini, kalian punya image, kalian harus store image-nya di folder yang sama dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan input vertex color dan menggunakan vertex color yang tadi. Kalian bisa juga menggunakan tekstur. Mungkin tutorialnya segitu aja. Kalian bisa boleh kreasiin bikin buah antara pisang dan jeruk. Itu yang tadi, mungkin yang jeruk yang tadi juga bisa kalian base colornya. Kan yang tadi yang jeruk hanya orange saja. Kalian mungkin bisa dari orange itu, kalian bisa bikin jeruk hijau, jeruk yang warna hijau, dan lain-lain. Dengan menggunakan metode ini. Dan jangan lupa menggunakan referensi. Gitu. Terima kasih.